Saudara, di tengah situasi yang kian memanas di semenanjung Korea, Jepang mempersiapkan persenjataan misilnya. Jika ancaman serangan ke area Guam terbukti, misil Korea Utara akan melintasi kawasan Jepang. Jepang mengirimkan baterai daya untuk misil PAC-3 di Hiroshima untuk dapat mengenai target perairan Pasifik dekat Guam. Misil akan melintasi prefektur Hiroshima, Shimane, dan Kochi. Perdana Menteri Shinzo Abe berjanji akan melakukan apapun untuk melindungi negaranya. Cara mewaspadai ancaman terhadap NKRI di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu tahu dulu nih ancaman itu apa. Ancaman adalah setiap usaha, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Umumnya, ancaman berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa pertama, agresi atau invasi, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara. Dapat berupa ancaman dari skala kecil hingga skala besar. Di Indonesia pernah terjadi loh ketika Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia pada 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Kedua, pelanggaran wilayah. Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu di tahun 2015, helikopter yang berisi Menteri Pertanian Malaysia mendarat di Nunukan, Kalimantan Utara tanpa izin dari Indonesia. Ketiga, pemberontakan bersenjata. Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya Perseneka, pemberontakan PKI Madiun, dan G30 SPKI. 4. Sabotase. 5. Spionase. Spionase adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi atau rahasia suatu negara. 6. Aksi terorisme. Contoh kasusnya ialah pada Mei 2018 terjadi pengedaran sejumlah anggota BRIMOB oleh napi terorisme. 7. Ancaman keamanan laut dan udara. Contoh kasusnya ialah pada 17 bulan 2 2019 kapal asing asal Vietnam melakukan pencurian ikan di laut bagian utara Natuna, Indonesia. Pada saat ini, hampir seluruh negara di dunia terinfeksi oleh virus yang bernama COVID-19. Nah, di saat ini pun definisi negara terkuat merupakan negara yang mampu mengendalikan virus COVID-19. Lalu, bagaimana bisa virus COVID-19 menjadi ancaman dalam pertahanan dan keamanan suatu negara? Tentu saja virus ini bisa menjadi masalah yang cukup serius jika tidak ditangani secara tepat. Bahkan bisa membuat virus ini menjadi wabah yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan. Oleh karena itu, jika tidak ditangani dengan tepat, maka pertahanan dan keamanan suatu negara bisa terpengaruhi dan berdampaknya pada melemahnya pertahanan dan keamanan suatu negara dan juga pada ketahanan ekonomi. Jika ancaman pertahanan dan keamanan tidak segera dihadapi, dapat menimbulkan dampaknya berupa, yaitu yang pertama adalah terlanggarnya hak asasi manusia, terhancurnya data-data pribadi dan milik negara, terganggu stabilitas NKRI, mengancam keselamatan dan martabat bangsa. Yang terakhir ialah dapat menimbulkan trauma psikologi bagi korban yang mengalami, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ada berbagai cara untuk mengatasinya, antara lain yang pertama, menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISAN Kamrata. Sistem ini perlu kesadaran bahwa tidak anggota militer saja, tapi
rakyat di negara tersebut mampu menjaga kedaulatan negara. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan, saling menghormati dan membuat sistem pertahanan yang tidak mudah dihancurkan. Yang ketiga, pada saat ini perlu menjaga kesehatan untuk menghindari COVID-19 dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, dan pemberian vaksin untuk menjaga kekebalan tubuh.